Shalom para pencinta Instagram Daily Bible Session. Bersama saya Janice Audrey Evelia, kita bertemu kembali dalam renungan tanggal 29 Juni 2026. Bacaan akan diambil dari Kisah 12 ayat 1 sampai 11, Mazmur 34 ayat 2 sampai 9. Bacaan kedua dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, 17 sampai 18, dan bacaan Injil dari Matius 16 ayat 13 sampai 19. Hari ini juga bertepatan dengan hari raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Hari ini kita memasuki awal minggu baru yang akan saya buka dengan tema baru, yaitu iman yang bertumbuh. Sedangkan subtema untuk hari ini yang sesuai dengan bacaan adalah iman yang berdaya tahan atau resilience. Bertepatan dengan hari raya Santo Petrus dan Paulus, kita diperhadapkan kepada dua tokoh gereja yang besar, yang terkenal. Kita akan belajar dari iman kedua tokoh ini. Bagaimana iman mereka berdaya tahan tinggi. Banyak dari kita yang berpikir bahwa iman yang besar adalah iman yang tidak pernah goyah. Sebaliknya, kalau kita belajar dari kitab suci, kita melihat bahwa iman yang dewasa bukanlah iman yang bebas dari permasalahan, bebas dari badai, tetapi iman yang tetap bertahan dan semakin teguh karena melewati badai bersama Tuhan. Hari ini kita diingatkan gereja bahwa gereja bukan dibangun di atas dasar orang-orang yang sempurna, tetapi gereja dibangun di atas dasar orang-orang yang mau hidupnya dirubah oleh Tuhan melalui permasalahan hidupnya. Petrus dan Paulus adalah contoh nyata hari ini. Siapa itu Petrus? Petrus kita tahu adalah seorang nelayan yang sederhana, dan kita tahu bahwa dia pernah menyangkal Yesus banyak 3 kali di hadapan para perempuan. Jadi dia seorang yang sangat pengecut, takut sama perempuan. Sedangkan Paulus adalah seorang Farisi yang dengan kejam mengejar para pengikut Yesus untuk dibunuh. Tetapi kedua orang ini diubah hidupnya saat mereka berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Kristus. Perjumpaan itu mengubah iman mereka sehingga iman mereka bertumbuh untuk menjadi teguh dan bertahan di dalam setiap pencobaan. Iman yang resilience tidak lahir dari keadaan yang nyaman, tapi dibentuk, diuji, dan dimatangkan melalui serangkaian krisis, rintangan, dan kegagalan masa lalu. Ketika iman kita tumbuh dengan daya tahan yang tinggi, kita tidak lagi menjadi umat yang cengeng, yang mudah menyerah, yang mudah ngambek, yang uring-uringan nitip doa kemana-mana, walaupun itu tidak salah, tetapi uring-uringan, gelisah, takut sehingga nitip doa kemana-mana saat badai kehidupan menghantam. Tetapi orang yang imannya resiliensinya tinggi, dia tetap tenang menghadapi setiap permasalahan, pencobaan, tekun, percaya, berharap, dan menantikan belas kasih Tuhan dengan tetap berjuang, tidak pasif, tidak takut, dan penuh dengan rasa syukur dan berserah. Dalam bacaan pertama, kita melihat situasi yang dialami Petrus yang bagi kita manusia adalah mustahil. Petrus dipenjara di dalam penjara yang terdalam setelah ditangkap Herodes, lalu diborgol dan dijaga oleh penjaga dengan berlapis-lapis. Tetapi apa yang terjadi pada saat Petrus di dalam penjara? Dia dapat tidur dengan nyenyak.
dia tidak takut, dia tidak gelisah, dia tidak cengeng, dia itu tidak menggedor-gedor jeluri penjara, dia tetap tenang menghadapi setiap situasi itu dengan percaya dan memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Saat iman memiliki daya tahan yang tinggi, dia akan sanggup untuk tenang dan berserah di saat krisis melanda. Kuasa Tuhan bekerja membebaskan dan menghancurkan semua rantai yang membelenggu kita saat kita imannya berdaya tahan tinggi. Dalam bacaan kedua, kita melihat Santo Petrus. Di akhir hidupnya, setelah melayani secara all out, dia ditangkap dan diadili dan dipenjarakan di Roma. Saat itu menjelang akhir hidupnya, Paulus ditinggalkan para sahabatnya. Namun di dalam suratnya, kita melihat suratnya tidak berisi keluhan, tidak berisi keputusasaan dan frustasi melihat akhir hidupnya. Tetapi Paulus juga tidak memandang hidupnya sebagai tragedi, tetapi sebagai sebuah pertandingan yang telah diakhiri dengan baik dan telah dipelihara dengan iman. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ayat 17. Tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku. Ayat 18. Dan ia menyelamatkan aku. Itu kata Petrus di dalam suratnya. Iman yang berdaya tahan membuat kita mampu bertahan melawan kesepian, kekecewaan, penderitaan fisik karena hati kita berpusat kepada Kristus yang mendampingi dalam setiap perlombaan hidup ini. Terakhir, hari ini Injil menunjukkan akar daripada pertumbuhan iman yang berdaya tahan. Saat Yesus bertanya kepada Petrus, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dalam Matius 16 ayat 15. Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon Petrus, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Jawaban Petrus atas pertanyaan ini adalah dasar atau akar dari pertumbuhan imannya yang berdaya tahan. Pertanyaan ini boleh juga kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Siapakah aku menurut kamu? Dan jawaban kita akan membuat kita sungguh-sungguh mengenal dan mengakui akan siapa Yesus buat kita pribadi. Nah, jawaban ini akan pengenalan kita yang benar akan Yesus akan menentukan iman kita apakah berdaya tahan atau tidak. Petrus yang telah mengalami jatuh bangun dan sempat tenggelam dalam keputusasaan dan dalam penyangkalan 3 kali, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang dikatakan oleh Yesus, "Berbahagialah engkau Petrus bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Inilah penyataan diri
oleh Allah Bapa kepada Petrus yang membuat dia sungguh-sungguh mengenal siapa itu Tuhan. Kita juga mengharapkan bahwa Allah menyatakan diri kepada kita secara pribadi sehingga kita mengenal dengan sungguh-sungguh siapakah Allah buat kita secara pribadi. Pertumbuhan iman kita akan menjadi semakin kokoh dan bertahan uji saat kita sungguh-sungguh mengenal Allah secara pribadi. Pertumbuhan kita diuji melalui pencobaan hidup, melalui krisis, melalui proses kejatuhan dan kegagalan. Tapi karena kasih karunia Allah, kita dimampukan, dikuatkan untuk terus bangkit dan bangkit lagi, terus menjalani semua proses itu agar iman kita sungguh-sungguh berdaya tahan tinggi. Maka hari ini di hari raya Santo Petrus dan Paulus menjadi tantangan buat kita, apakah kita dapat melihat seberapa kuat daya tahan iman kita saat menghadapi krisis, saat menghadapi pergumulan karena kasih karunia Allah. Mari kita masuk ke dalam refleksi. Tenangkan hati kita dan masuk ke dalam hatimu saat ini. Apakah kamu masih sanggup dan berkeinginan untuk bangkit dari kelumpuhan, kekecewaan, kegagalan yang sedang kamu hadapi? Apakah engkau sungguh telah mengenal siapa itu Tuhan secara pribadi? Dengarkanlah Yesus berkata, "Akulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bangunlah, aku akan mendampingimu." Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, ampuni aku selama ini jika imanku rapuh dan mudah goyang saat menghadapi krisis yang datang. Hari ini aku mau menyerahkan seluruh hidupku dan dalam kedaulatan-Mu. Curahkan rahmat-Mu agar imanku boleh tumbuh menjadi iman yang berdaya tahan tinggi. Beri aku ketenangan dan iman untuk berani percaya dan berserah pada saat aku menghadapi jalan buntu dan menghadapi keadaan yang kelihatan mustahil bagiku. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Biarlah aku boleh seperti Paulus yang mengakhiri pertandingan hidupku sampai garis akhir dengan setia untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam